Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dengan Ibu Santi Aji ya, Ibu Santi Aji. Sepengetahuan saya, beliau adalah ketua komite ya, Ibu ya, ketua komite Citra Zara ya. Ya, untuk yang periode ini Pak, Baik, baik. Mungkin lebih Ketua lebih detailnya, SD ya, ya, Komite SD. ya, Ibu mungkin boleh berkenalan di awal. Silakan nama lengkap, kemudian keluarga, kesibukan saat ini silakan. Wah, kalau lengkap ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Pagi wabarakatuh. Pak Agus. Ya, Ibu. Perkenalkan saya, nama lengkap saya sebenarnya lumayan panjang, makanya Oh iya iya. jadi kadang-kadang saya singkat aja gitu supaya orang eh, agak repot gitu. Namanya itu Salamah Rizky Prasanti Perwitasari Ningtyas Aji gitu ya, Masya dikasih sama Allah. orang tua saya. Jadi Ya. karena panggilan saya Santi gitu jadi Santi Aji aja udah insya Allah udah cukup gitu. Saya ini ibu dari dua anak, satu orang putri yang paling yang nomor satu, yang kedua putra. Keduanya itu sekolah di Citra Zahra. Kebetulan yang pertama, yang perempuan sudah, alhamdulillah sudah lulus, sekarang sudah SMP kelas 7. Dulu lulusnya baru tahun kemarin ya, 2023. Iya, Tuh, iya. nah, jadi saya itu sudah jadi keluarga Citra Azhara, Citra Azhara itu dari tahun 2017, dari anak saya yang pertama itu masuk. Gitu. Nah, sekarang anak saya yang kedua itu di kelas 3. Tuh. Ya, jadi ya kira-kira begitu. Baik, 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 baik. Baik, terima kasih ya, Ibu Ibu Santi. Bunda siapa tadi, Mas? Putra yang pertama? Nama putra yang pertama tadi Yang siapa? pertama Alia, Alia, baik. yang Saya sebut Bunda Alia saja ya, yang mungkin biar pertama lebih itu familiar. Alia. Ya, ya, Alia. Baik. Saya sebut saja Bunda Alia ya, biar Boleh. lebih nyaman. Baik, Bunda Alia, mungkin Boleh, boleh Pak. di awal untuk prolog mungkin tadi sudah disampaikan bergabung dengan sekolah Citra Azhara itu sudah kurang lebih 6 tahun ya, 6 tahun. Bolehkah Ibu flashback kembali dulu masa-masa awalnya seperti apa ketika Kak Alia masih kelas 1, kemudian kelas 2, ada pengalaman-pengalaman unikah yang Ibu alami atau mungkin Kak Alia alami selama di SD? Silakan. Em, dari ini saya sebenarnya sejujurnya ya, waktu masuk ke Citra Zahra itu sebenarnya keinginan Alia Oh, gitu. Masya Jadi Allah. dia karena dia mau ikut sama ikut sama temennya gitu, temennya Hmm. waktu teman TK-nya ada yang masuk ke Citra Zahra, kemudian Alia eh, ingin ikut masuk situ gitu. Nah, saya sudah sebenarnya sudah lihat-lihat opsi sekolah lain gitu. Nah, begitu saya oke deh kita coba ke Citra Zahra. Waktu itu Citra Zahra belum sebesar sekarang ini ya Pak Agus ya. Masih dulu itu waktu saya datang kantor penerimaannya itu masih di belakangnya masjid Hmm. gitu di situ. Uh, Gedung yang baru gedung SD yang baru itu juga belum jadi ya, masih dalam tahap pembangunan gitu. Tapi begitu saya datang gitu ya, disambut disambut oleh uh, apa mungkin guru-guru yang bertugas tugas administrasi dan guru-guru yang ada di ruangan itu, rasanya itu sangat gimana ya, hangat ya, welcome sekali gitu, dan saya merasa oh kok enak ya, vibe-nya tuh enak gitu. Jadi seketika itu nyaman gitu rasanya gitu. Walaupun waktu itu ruangannya mungkin masih kecil gitu ya, sempit dan banyak barang gitu, tapi uh, sepertinya Alia juga uh, cukup nyaman gitu dengan apa suasana dan penerimaan uh, di sana gitu. Nah, akhirnya uh, Bismillah saya daftar, kemudian Alia ikut tes. Nah, waktu itu sebenarnya sudah akhir-akhir itu. Cinta Zara sebenarnya penerimaannya lumayan awal ya, di bulan Oktober.
Itu saya waktu itu sudah di bulan November dan tapi alhamdulillah masih bisa dapat uh, kursi gitu buat Alia dan alhamdulillah Alia lulus diterima di Citra Zahra gitu. Itu sih pengalaman saya masih ingat sampai sekarang karena berkesan sekali gitu. Tadinya saya mau arahkan Alia ke sekolah lain, tapi begitu saya ke sana jatuh cinta gitu sama suasananya. Gitu. Nah, terus selama di sekolah di Citra Zahra itu saya tuh baru tahu bahwa itu sekolah inklusi gitu. Nah, jadi banyak pengalaman baru buat Alia ya berteman dengan anak-anak uh, yang uh, agak berbeda dengan dengan teman-teman yang lainnya dan cara berkomunikasinya gitu. Memiliki teman-teman di kelasnya yang apa memiliki gaya yang berbeda-beda gitu ya, cara berkomunikasi yang berbeda gitu. Menurut saya, Halo, terhubung lagi Ibu? oh ya, maaf terputus Agus. Iya, iya. Uh, Boleh iya, dilanjutkan? Boleh dilanjutkan, Ibu? iya ada banyak sekali. Jadi di situ sistem belajar nggak tidak mengejar akademis, Mm-mm. tapi mengutamakan mengutamakan apa ya budi pekerti dulu gitu. Jadi Mm-mm. akhlak yang diutamakan gitu. Bagaimana seorang anak itu dari awal di yang dibina dulu itu adalah akhlaknya gitu. Secara akademis saya juga sebenarnya itu sangat cocok gitu buat saya ya gitu. Karena akademis itu nantinya insya Allah anak-anak akan bisa sendiri. Tapi akhlak itu kalau dari awal kita nggak benar mengarahkannya gitu kan nantinya ilmu tanpa akhlak juga kan bisa jadi justru mencelakakan gitu ya. Nah, ya udah jadi alhamdulillah um, saya merasa cocok sekali ya gitu menjadi keluarga Citra Zahra dan anaknya juga sepertinya nyaman gitu sekolah di situ dan banyak apa acara-acara yang mendorong kreativitas anak gitu ya seperti misalnya ada program yang based on Quran itu video on Q itu juga sangat menarik gitu buat anak-anak sampai saat ini adiknya pun ternyata juga uh, alhamdulillah cocok sekali gitu dengan metode yang ada di Cipras dan dengan lingkungannya sudah sangat nyaman gitu kan. Dia memang dari kecil suka ikut nganter kakaknya ke sekolah gitu walaupun dia masih playgroup waktu itu gitu. Baik, baik, baik. Dan kalau di komite sendiri kan saya baru beberapa tahun belakangan ya Pak ya gitu. Jadi disitulah baru mulai gitu tercipta hubungan yang saya lebih mengenal dengan guru-guru dan pihak manajemen di Citra sendiri gitu. Baik, baik. Eh, baik. Satu yang perlu saya apresiasi untuk Bunda Alia, eh, mungkin di saat di luar sana itu mungkin ada, saya bilang ada orang tua yang cenderung melihat siapa yang mengucapkan begitu. Jadi bukan apa yang dia. Jadi ketika seorang Kak Alia ya, Kak Alia ingin masuk sekolah Citra Zahra, mindset seperti apa sampai ibu membuka diri? Kan bisa saja ibu punya peluang untuk kamu masih kecil tahu apa, ibu yang lebih tahu sekolah yang bagus itu kan bisa kan ya. Tapi ternyata seorang ibu Bunda Alia dia masih kecil, usia berapa tahun sih? Kelas 1 SD sekitar mungkin 6 7 tahun ibu ya. Tapi bagaimana seorang Bunda Alia bisa begitu yakin, percaya dan menghargai, lebih tepatnya menghargai pendapat Kak Alia bahwa dia ingin sekolahnya sendiri dan saya juga sebaiknya mengikuti. Karena paham ya ibu ya. Jadi mungkin ada orang tua yang cenderung baik buat orang tua tapi belum tentu baik buat anak. Dalam arti
nggak Ya, gampang mempercayai seorang yang masih usia dini milih sekolahnya sendiri itu bagaimana? Cara berpikir seperti apa yang Ibu ada saat itu sampai kemudian menghargai dan kemudian mengikuti keinginan kehendak dari kalian. Dan itu pasti nggak gampang untuk mempercayai seperti itu. Apalagi masih usia dini ya, mau masuk sekolah pendidikan dasar. Seperti apa? Mindset Ibu seperti apa waktu itu? ya, kalau saya itu karena yang akan menjalani sekolah itu anak saya, Hmm. jadi saya akan memilih sekolah yang tentu paling tepat ya untuk Hmm. anak saya, Hmm. yang dimana dia merasa paling nyaman ada di situ. Gitu. Hmm. Kalau dia merasa nyaman, insya Allah uh, proses belajarnya akan ikut gitu, akan mudah. Gitu. Kalau Hmm. misalnya dia nggak nyaman dengan lingkungannya, dengan guru-gurunya, dengan teman-temannya gitu kan nanti akan banyak sekali masalah di kemudian hari gitu. Jadi waktu dia uh, apa waktu dia menyatakan ingin ke sekolah bareng sama temennya, oke deh kita coba lihat dulu ya sekolahnya Hmm. seperti apa gitu. Kalau memang uh, memang sayanya nyaman, anaknya nyaman, ya udah insya Allah uh, berarti di sini insya Allah cocok gitu. Dari Ya. situ sih sebenarnya saya lebih ke apa ya, lebih ke intuisi aja gitu, bukan nggak yang tidak melakukan riset mendalam gitu Hmm. mengenai sekolahnya, akademi latar belakang atau akademisnya gitu, nggak gitu sih. Hmm. Lebih ke situ aja bagaimana supaya anak itu nyaman berada di sekolah supaya dia bisa belajar dengan baik-baiknya. Baik, baik, baik. Baik, nanti akan kita lanjutkan tentang sosok Kak Alia ya. Sekarang kita fokus ke komite ya, Ibu. Jadi tadi sempat di-mention oleh Ibu bahwa komite ini setidaknya menjadi lebih, melalui komite setidaknya Ibu menjadi lebih mengenal ya, lebih mengenal tentang Sekolah Citra Azhara, baik melalui profil guru-gurunya, melalui profil manajemennya, melalui profil program-programnya. Nah, komite komite Sekolah Citra Azhara ini sebenarnya secara umum seperti apa posisinya Ibu? Ibu ingin harapannya yang akan dilakukan melalui komite itu seperti apa? Sebenarnya tujuan komite itu sendiri, keberadaan komite itu kan sebagai medium ya Medium ya. antara orang tua Hmm. murid Hmm. dengan sekolah. Jadi Hmm. kami itu sebagai perwakilan dari orang tua murid. Jadi Hmm. kalau sebagai apa ya yang menghubungkan antara orang Hmm. tua dengan sekolah, baik Hmm. baik apa semua aspirasi dari orang Hmm. tua murid gitu ya Hmm. kami sampaikan ke pihak sekolah dan Hmm. juga bagaimana supaya bisa tetap bersinergi dengan tujuan sekolah gitu. Jadi Hmm. nggak serta merta semua uh, um, apa ya aspirasi yang Hmm. datang itu uh, kita harus paksakan ke pihak Hmm. sekolah gitu. Tentu kita Ya. melihat dari the big picture gitu ya. Gitu. Hmm. Apakah kira-kira yang terbaik untuk semuanya itu bagaimana? Ya, saya sendiri bergabung di komite itu um, menjadi ketua. Sebenarnya saya bukan ketua yang terpilih, Agus. Gitu. Di tahun 2021 itu ada ketika pemilihan waktu itu masih pandemi ya, masih zaman Hmm. pandemi, jadi masih online. Itu Ibu Zilha yang terpilih menjadi ketua Hmm. komite gitu. Nah, kebetulan saya menjadi wakil ketuanya. Hmm. Nah, karena setelah setahun berlangsung selama online, kemudian tahun 2022 itu sudah mulai offline, dan Ibu Zila ini kebetulan bekerja gitu. Jadi beliau tidak merasa tidak sanggup untuk melanjutkan gitu karena apa takut bebannya terlalu berat dan nanti tanggung jawabnya tidak terpenuhi dengan baik gitu ya dengan maksimal sehingga beliau kemudian mengundurkan diri kemudian jadi saya yang menggantikan meneruskan beliau gitu. Dari sejak tahun 2022 itu sampai dengan sekarang alhamdulillah sudah hampir 2 tahun ya berjalan itu saya jadi semakin banyak terlibat langsung lah dengan program-program sekolah gitu ya saya Hmm. karena banyak juga diskusi antara dari pihak sekolah dengan pihak komite gitu dan di awal-awal pandemi itu memang
banyak banyak sekali suka dukanya ya Pak Agus ya. Kita sering sekali tiba-tiba meeting mendadak gitu karena ini ada kasus ini, bagaimana gitu cara menanganinya gitu. Jadi ya karena kita juga perlu apa ya misalnya dari sekolah eh, membuat kebijakan apa gitu. Nanti kami yang bantu menyampaikan ke orang tua kalau ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Ya, kira-kira seperti itu sih. Ya, ya, baik. Dan saya insya Allah paham Ibu dengan menjadi seorang ketua komite dalam hal ini ya. eh, yang keluar di permukaan tuh nggak seribet yang di dalam ya. Jadi maksudnya tadi yang Ibu sampaikan, yang selalu keluar pasti misalkan yang bagus-bagus gitu kan. Sementara yang ya udahlah yang ini udah saya simpan aja cukup saya yang tahu. Apalagi tadi Bu juga sudah sampaikan mungkin malah bisa jadi meskipun jam kerja udah berakhir kalau mungkin orang-orang kantoran seorang ketua komite masih terus in charge mungkin jam 4 pagi terima SMS atau WA dari orang tua dan seterusnya. Saya mencoba untuk paham sebegitu sibuknya dan sebegitu sabarnya menjadi seorang ketua komite ya. Nah sekarang begini Bu, Em, tadi tentang program ya tentang program. Mungkin boleh Ibu sampaikan ke asumsinya Ibu sekarang sedang berbicara dengan orang tua, tidak hanya dengan saya. Kira-kira program-program apa sebenarnya yang selama ini di bukan dikelola, maksudnya selama ini dijalani oleh komite, baik program mandiri, komite punya sendiri, atau mungkin program yang sifatnya memang dari sekolah dan komite mensupport di situ. Program apa saja yang selama ini dijalani selama 2 tahun ini? Ya, jadi untuk program-program komite sendiri kan karena memang kita berusaha sekali ya selalu bekerja sama gitu dengan sekolah. Hmm. Jadi Hmm. kalau itu program komite, kita Hmm. pasti selalu bekerja sama dengan sekolah. Oh, baik. Adapun ke program sekolah juga kita biasanya ikut Diajak. apa ya ikut mendukung lah gitu, Ya. support gitu dalam Ya. bentuk misalnya hanya apakah itu hanya berupa dekorasi misalnya gitu ya, Hmm. mendukung Hmm. dekorasi atau misalnya berupa apalah hadiah untuk anak-anak gitu misalnya. Hmm. Uh, ada juga misalnya seperti taklim anak yang merupakan Hmm. Hmm. program sekolah sebenarnya itu program sekolah tapi komite mendukung dengan misalnya kita mencarikan narasumbernya yang kira-kira Hmm. paling tepat untuk anak-anak gitu. Hmm. Jadi nanti kita kerjasama guru-guru yang mengelola pelaksanaannya, tapi perencanaannya oleh komite gitu. Nah itu uh, salah satunya. Kemudian kalau program ada juga program yang cukup besar itu adalah yang 2 tahun kemarin dijalani itu ada sinergis. Sinergis itu sudah berlangsung selama 2 kali ya, 2 tahun belakangan ini. Alhamdulillah komite berhasil bekerja sama dengan sekolah mengadakan sebuah seminar yang cukup besar karena kita targetnya adalah seluruh orang tua murid dan Pak Agus tahu sendiri mungkin sekarang jumlah siswa di Citra Zahra ya sudah lebih dari 700 ya Pak ya. Gitu. Jadi dari orang tua murid ini kita kepinginnya semua itu mendapatkan ilmu yang sama. Nah, kenapa? Dan juga dari sekolah ya, dari sekolah kita pengen semua mendapatkan ilmu yang sama gitu, ilmu parenting yang sama supaya kita bisa melangkahnya lebih enak karena kita uh, punya pengetahuan yang sama, punya visi dan misi yang sama gitu. Karena nggak mendidik mendidik anak itu kan nggak bisa individual ya, apalagi berada di sebuah lingkungan gitu. Jadi lingkungannya harus baik juga gitu. Semuanya harus mau ikut untuk belajar bersama gitu, baik dari orang tua murid maupun sekolah. Kemudian ada juga yang untuk program untuk anak-anak yaitu lampion. Lampion itu semacam perlombaan gitu antar siswa. Itu ini sih dari anak saya di kelas dari yang Alia itu sejak tahun berapa ya 2019 itu lampion yang pertama itu saya sudah join komite tapi sebagai tim acara gitu ya. Jadi kami mengadakan acara yang lampion itu kegiatan lampion itu sangat apa ya ternyata sangat-sangat berkesan gitu buat anak-anak dan dinanti ditunggu-tunggu setiap tahunnya gitu dan diadakannya itu biasanya di akhir semester 1.
Gitu ya. Alhamdulillah sampai saat ini uh, walaupun kemarin pandemi itu bisa dilaksanakan secara online gitu. Masya Allah sih tim komite luar biasa gitu ya bisa gitu walaupun uh, sedang masa pandemi tetap bisa semua dimodifikasi menjadi online gitu. Uh, ya kemudian apalagi ya ada ya, kami mendukung misalnya di Parents Day gitu. Hmm. Kemudian ya acara-acara biasanya sih kami support acara-acara sekolah gitu ya. Hmm. Gitu Pak Jules. Baik, baik. Sepertinya saya perlu segera mengakhiri sesi Zoom ini karena Bunda Ayla ya, Alia maaf, sudah memberikan Ah clue, ya, kata kunci lingkungan. Jadi dan salah satu lingkungan itu adalah pertemanan. Dan ini kembali ke tadi yang di awal ingin saya sampaikan tentang sosok Kak Alia ya. Kita bisa belajar dari sosok seorang Kak Alia tentang lingkungan dalam hal ini teman, sebegitu besar pengaruh teman terhadap kesuksesan, keberhasilan, keimanan seseorang. Alhamdulillah kalian menemukan teman yang baik, mengajaknya menuju sekolah yang baik sampai sekarang. Nah, mungkin Bunda Alia ingin sampaikan sesuatu ke orang tua bahwa teman penting loh. Orang tua penting tapi jangan lupa teman yang baik juga akan menjadi insya Allah teman yang akan menjadi teman kita di surga nantinya. Pentingnya teman ketika kita bergaul. Silakan Bunda Alia. ya. Um, pada dari sejak anak kita kecil itu usia mereka prasekolah gitu ya, preschool, kemudian mereka TK, itu mereka di situ mulai untuk bersosialisasi dengan teman-teman belajar gitu, belajar bersosialisasi. Nah, waktu SD, pengaruh teman semakin mereka besar, pengaruh teman akan Hmm. semakin besar tentu saja gitu ya. Iya, iya. Apalagi Hmm. jam sekolah yang lumayan panjang Panjang membuat ya. mereka interaksinya mungkin mungkin Hmm. saja interaksi dengan temannya lebih banyak dibanding dengan orang tuanya, apalagi yang misalnya orang tuanya bekerja ya. Jadi anak pagi berangkat, eh, sore baru pulang gitu, ketemu orang tuanya baru malam gitu. Nah itu di situ kan pasti dan apalagi sekarang misalnya anak-anak yang sudah menggunakan eh, gadget Handphone. ya, Iya, iya. itu di situ mereka bisa lanjut menggunakan handphone, mereka bisa lanjut komunikasi lagi lewat WA group misalnya gitu di situ. Nah itu disitulah um, terasa sekali pengaruh dari teman karena banyak sekali pengetahuan-pengetahuan baru, informasi derasnya informasi itu banyak sekali yang datangnya dari teman. Untuk itulah sebagai orang tua di sebuah kalau kita ingin anak kita nggak bisa hanya jagain anak kita gitu ya, tapi kita juga harus menjaga, memastikan semua orang tua juga ikut menjaga anaknya masing-masing gitu, karena kita sebuah keluarga, kita ingin semuanya itu menjadi anak-anak yang baik tentunya gitu ya. Gitu Pak Agus. Iya, iya, baik-baik. Saya jadi teringat salah satu doa yang sebaiknya kita ucapkan, Ibu, ketika kita berdoa. Jangan berdoa hanya untuk individu ya, tapi juga berdoa untuk lingkungan kita. Sebagai contoh, kalau misalnya pagi hari ini ingin berangkat sekolah, semoga perjalanan saya lancar, semoga orang-orang yang saya lihat, saya temui selama perjalanan mereka juga sehat. Jadi luar biasa. Terima kasih banyak Bunda Alia. Saya belajar banyak hari ini dari seorang Bunda Alia, terutama dari sosok Alia ya. Sudah menemukan teman sejati dari kecil, mudah-mudahan masih bersahabat sampai sekarang ya. Ya Alhamdulillah. Masih, masih. Baik, terima kasih banyak Bunda Alia. Saya mohon izin untuk mengakhiri sesi Zoom meeting ini. Semoga selalu sehat. Salam untuk Kak Alia. Semoga menjadi seorang anak sosok muslimah sukses. Menjadi kebanggaan keluarga ya. Amin, amin, amin. Mohon izin Amin. untuk Terima live. kasih banyak Pak Sama-sama. Gus. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan, sikap yang kurang berkenan. Insya Ya Allah lagi. sama-sama Pak Gus. Insya Allah Assalamualaikum bermanfaat. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.